Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Reza Fahrizal. Saya seorang okupasi terapis di GCDC. Bapak Ibu apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya untuk melepas masker terlebih dahulu. Baik, kali ini saya akan melanjutkan series konferensi bawah pohon di bulan Juli 2021. Tema untuk konferensi bawah pohon GCDC adalah anak berkebutuhan khusus hebat. Bersama saya ada seorang partisipan program vokasi di GCDC, yaitu David Alexander Hero, dan dia nanti akan memperkenalkan dirinya. Namun, di balik keterbatasan mereka, anak-anak kebutuhan khusus biasanya mempunyai bakat-bakat atau suatu potensi yang dapat dikembangkan dan menjadi satu kelebihan mereka yang nanti akan menjadikan mereka dapat hidup secara mandiri dengan keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki. Nah, langsung saja kita perkenalkan David. Halo David. Halo Mr. Reza. Ya, kamu boleh perkenalan diri dulu? Ya, silakan. Halo, saya David Alexander Hero, peserta dari program vokasi JCDC. Ya, David, kalau boleh tahu usianya berapa tahun? 22 tahun. Oh, 22 tahun ya. David, apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Kemarin David habis vaksin? Ya. Oh, gimana ceritanya? Boleh ceritain sedikit? Iya, jadi vaksin kemarin pakai Sinovac. Nggak ada demam, nggak ada alergi, nggak ada gejala, nggak ada gejala flu, batuk pilek nggak ada. Oh iya. Saya sehat keadaannya. Ya, wah, kerennya udah divaksin ya? Ya. David, kalau boleh tahu, hobi David apa ya? Nonton bioskop, sama olahraga lari dan badminton. Itu Selain saja. Itu? Oh, itu aja? Iya. Biasa olahraga di mana? Di Duta Garden Sport Center. Oh, sekarang udah nggak olahraga dong karena pandemi? Masih. Oh, masih? Pagi. Di mana? Di Duta Garden Sport Center. Tapi privat sendirian doang. Sendirian. Ya, betul ya. Jadi tetap olahraga ya? Iya, buat takut jaga nanti kesehatan. obesitas badannya. Oh iya? Iya. Oke. Selain itu, punya hobi nonton? Iya. Nonton film apa biasanya? Film barat, yaitu film action. Film Avenger, film ya Avenger doang sih, sama Iron Man itu aja. Ya. Suka yang film-film action gitu ya? Iya. David pernah syuting juga di sini ya? Udah bikin film pendek ya? Iya dulu, sama Mr. Reza pertama kali kesini. Ya. Seru bikinnya? Seru banget. Nanti kita tampilin ke teman-teman ya video hasil syuting kemarin itu. Iya. Boleh ya? Boleh dong. Oke. Selain itu boleh ceritain David ada aktivitas apa aja di program vokasi di GCDC? Itu jualan. Oh, ada jualan. Nah. Sama olahraga basket biasanya sama Miss Nur. Terus sama kita olahraganya banyak sih, sama badminton juga. Oh iya. Jadi selain di luar, David juga ada aktivitas olahraga di sini ya? Iya. Terus jualannya dari kapan, Fit? Dari bulan Mei tanggal 20, kemarin hari Kamis. Jualan apa aja? Jualannya susu, pensil warna, krayon, sama masker. Nanti rencana mau jualan gula pasir juga sama kecap manis. Wah, jualan sembako jadi ya? Iya. David suka aktivitas jualan di sini? Ya suka dong. Jadi untuk bisa ceritain nggak dari awal David mulai jualan itu memang ada ketertarikan David? Ada, semua ada yang laku, tapi belum seberapa. Oh, David kenapa tiba-tiba bisa aktivitas jualan di GCDC? Ya karena sudah bakat saya sendiri. Oh, David merasa jualan itu bakatnya David? Iya betul, minat saya gitu. Oh ya, itu minatnya David ya? Iya benar. Ya, jadi memang untuk program vokasi di GCDC ini aktivitas-aktivitas yang diberikan ke anak adalah aktivitas-aktivitas yang memang
anak minati gitu, ataupun memang ada potensi anak di situ gitu. Jadi misalnya David memang dulu pernah kepikiran untuk membuat minimarket gitu ya, Fit? Ya, betul. Betul kan? Jadi memang dari minatnya dia tersebut kita coba perlahan-lahan breakdown tahapan-tahapan apa yang untuk menuju ke sana. Misalnya awalnya kita ajarkan dia tentang perhitungan sederhana, atau kemudian diajarkan tentang cara berjualan dengan pura-pura terlebih dahulu, atau nanti dia juga diajarkan untuk menggunakan aplikasi berjualan ya, benar. tapi itu udah bisa untuk pakai aplikasinya. Sudah Bisa, tapi sekarang belum dipakai. Belum. Ya, gitu. Kemudian selain itu juga anak-anak vokasi biasanya akan melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang kemampuan-kemampuan fokus mereka, kemampuan kemandirian. Salah satunya tadi adalah aktivitas olahraga. Aktivitas olahraga itu untuk David terutama sangat mendukung kemampuan dia untuk lebih fokus. Kemudian untuk kemampuan aktivitas kemandirian, biasanya kita juga akan mencoba berdiskusi dengan David apa aja kesulitan-kesulitan yang masih David temui di aktivitas sehari-hari. Misalnya dia masih kesulitan saat berbelanja menggunakan uang cash. Nah, itu juga kita akan latih dia dan pecah apa sih yang menjadi kendala dia dalam aktivitas tersebut. Kemudian yang terakhir, ada kata-kata atau kalimat penutup yang mau David sampaikan ke teman-teman yang juga seperti David mau beraktivitas atau mau lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ya rencananya saya mau mandiri, mau buka minimarket, usaha sendiri gitu. Mudah-mudahan ya nanti teman-teman juga doain aja ya, semoga cepat saya berhasil buka minimarket nanti. Ya, oke. Tetap semangat ya David. Ya, makasih Mr. Reza. Ya, semoga dagangannya laku terus. Kemarin-kemarin kan laku terus ya. Iya. Banyak yang beli, Davidnya senang. Bener, seneng banget. Nanti jadi tambahin modalnya ya. Iya, ditambahin modalnya sama alat-alat yang mau dijualnya. Iya, benar. Ya, gitu. Teman-teman, terima kasih banyak. Semoga perbincangan saya dengan David kali ini dapat memberikan insight, memberikan ide-ide ataupun memberikan wawasan baru tentang bagaimana hebatnya anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian terima kasih kepada David sudah menyempatkan hadir mengikuti konferensi bawah pohon di CDC. Sama-sama Mr. Reza. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Kita pakai lagi maskernya. Maskernya double ya. Oke, makasih ya David. Sampai ketemu lagi. Dadah Mr. Reza. Ya, silakan boleh ke depan. Baik, Bapak Ibu, sekilas tadi mengenai program vokasi di GCDC. Bapak Ibu berminat juga untuk mengikuti program vokasi di GCDC, silahkan kunjungi Instagram kami di @mygcdc atau di website kami mygcdc.com. Sekian insight mengenai program vokasi di GCDC dan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan David di GCDC.
Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai program vokasi di GC-DC. Program vokasi itu ngapain aja sih aktivitasnya? Aktivitas-aktivitas di program vokasi akan disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Misalnya pada David tadi, David mempunyai cita-cita membuat minimarket, sehingga kita membuat aktivitas berjualan sebagai salah satu aktivitas di GC-DC. Tapi selain itu juga dengan adanya keterbatasan yang dia miliki, kita mencoba meningkatkan kemampuannya agar pada aktivitas inti yaitu berjualan, dia mempunyai keterampilan yang cukup agar optimal dalam aktivitas yang dilakukannya, seperti berolahraga agar kemampuan fokusnya meningkat, ataupun melakukan aktivitas kemandirian untuk di rumah dilakukan oleh David sehingga kemandiriannya meningkat. Yang kedua, dilakukannya berapa kali dalam rutin supaya optimal? Frekuensi dan durasi aktivitas juga disesuaikan dengan kemampuan anak. Jika anak sudah mampu fokus dalam waktu panjang dan intensitas latihan dapat dilakukan secara dalam waktu dekat, itu akan dialokasikan waktu-waktu yang sesuai dengan memang kemampuan anak. Jadi kalau anaknya masih rentang atensinya pendek, daya juang melakukan aktivitas juga masih pendek, itu akan durasinya dan intensitasnya akan sedikit terlebih dahulu. Nanti seiring kemampuannya meningkat, atensinya meningkat, ketahanan dia dalam melakukan aktivitas dengan intensitas sedang meningkat. Nah itu durasi dan intensitas waktu untuk program latihannya juga akan ditingkatkan. Siapa aja yang terlibat dalam program vokasi? Di GC-DC, program vokasi dipegang oleh psikolog, terapis okupasi atau okupasi terapis, kemudian fisioterapis, terapis bicara, kemudian pedagog atau terapis edukasi. Semua tim tersebut saling mendukung minat anak tadi untuk menjadi lebih optimal. Tips mengenali dan menemukan minat bakat anak. Minat dan bakat anak berkebutuhan khusus dapat dilihat dari dua cara menurut saya. Yang pertama, dilihat dari aktivitasnya. Jadi aktivitas apa yang memang anak minati. Tadi misalnya jika David suka menonton bioskop, kemungkinan dia akan tertarik juga dengan aktivitas-aktivitas di dalam isi film tersebut. Misalnya dia suka berakting, nah kita coba kembangkan kemampuan tersebut. Atau dan yang kedua, dilihat dari isi dari aktivitas yang anak minati. Misalnya dalam aktivitas menonton bioskop tadi, anak suka mengingat-ingat satu persatu kejadian dalam film tersebut. Berarti itu anak mempunyai bakat dalam memori mengingat kejadian-kejadian. Nah itu bisa mungkin dikembangkan untuk melakukan aktivitas membacakan sebuah berita, ataupun anak diminta untuk menyusun sebuah aktivitas yang nantinya diceritakan kembali dan sebagainya. Sampai jumpa di konferensi bawah pohon berikutnya.